Kembali lagi dengan aku, Lestifani. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Menggambar kurva lingkaran atau kurva elips itu dan menentukan daerah DHP-nya ya, daerah himpunan penyelesaiannya. Itu lihat saja, ini semua dia pakai uji doang. Jika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Oke, nah sekarang kita coba yang X sama dengan 0 dulu ya. Berarti masukkan saja di persamaannya kita. Ini ubah dulu sama dengan ya. Ini hanya untuk menentukan daerah DHP. Oke, berarti X-nya ganti dengan 0. 9Y kuadrat sama dengan 225. Berarti Y kuadrat sama dengan 225. 9 pindah menjadi bagi 9. Hasilnya itu 25. Oke, berarti Y sama dengan, ingat, pangkat 2 dipindah menjadi akar 2, kan pangkat lawannya akar. Oke, akar 25 adalah 5. Nah, berarti ini titiknya 0 untuk X dan Y itu 5. Oke, nah untuk si Y-nya itu, ingat Y sama dengan 0. Oke, masukkan di persamaan kita. Paling enak memang gambar yang lingkaran ya atau elips sama aja. Cuma nanti susahnya gambarnya kalau angkanya itu tidak cantik, dia bisa akar-akar. Y itu ganti dengan 0, 225. 25x kuadrat sama dengan 225. X kuadrat sama dengan 225 bagi 25 itu 9. X sama dengan akar 9 itu 3. Berarti titik 3,0. Ini berarti elips ya. Pertama itu ini sorry aja lupa sini. Ini kan akar, otomatis jawabannya itu plus minus. Ini juga akar, itu artinya plus minus. Itu maksudnya apa? Bisa positif 5, bisa juga negatif 5. Ini bisa positif 3 dan bisa juga negatif 3. Berarti ini dulu ya, karena dia X gampang. Berarti 3,0 di sini dan negatif 3 itu di sini. Kemudian ini 0,5, 1, 2, 3, 4 ini, dan negatif 5 itu 1, 2, 3, 4, 5 ini. Jadi kalau digambar dia seperti ini. Anggap saya cantik ya, dia ternyata elips. Untuk menentukan DHP-nya itu kita pakai dua cara, mau pakai titik uji coba 0,0 atau yang koefisien Y dengan tandanya. Oke, coba kita 0,0 dulu deh. Kalau 0,0 itu masukkan di persamaannya. X-nya 0, Y-nya 0 besar dari 225 atau 0 besar dari 25. Apakah benar 0 lebih besar dari 225? Salah. Berarti daerah DHP-nya adalah yang bukan 0,0. Berarti DHP-nya itu yang di luar. Di luar ini. Oke. Atau Cece biasa arsir itu yang bukan ya. Kalau mau uji coba koefisien Y, koefisiennya di sini Y apa? Positif. Dan tanda tidak samaan itu besar dari itu positif. Positif kali positif, positif artinya dia di atas. Atas itu artinya ya di luar dong. Ini. Oke? Berarti ingat DHP-nya itu yang di luar lingkaran. Oke? Ini sekarang kita disuruh bawa gambar grafiknya dan menentukan daerah DHP-nya dengan persamaan ini. Nah, lihat ini kalau begini X dan Y doang, dan ini bilangan kuadrat, otomatis ini pasti lingkaran. Oke, caranya sama dengan si elips. Kita pertama X sama dengan 0. Oke, ketika X sama dengan 0, maka masukkan di persamaannya. X0, Y kuadrat sama dengan 9. Berarti Y sama dengan pangkat 2 dipindah jadi akar 2. Akar 2 dari 9 itu 3. Berarti titik 0,3. Ingat ini plus minus ya. Berarti artinya 0,3 atau 0, negatif 3. Nah, kemudian ketika Y-nya sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, berarti X kuadrat tambah Y-nya ganti 0 sama dengan 9. X kuadrat sama dengan 9. X sama dengan pangkat 2 pindah jadi akar 2. Akar 2 dari 9, 3. Atau dalam kata lain, ini plus minus ya, plus 3 ketika Y-nya sama dengan 0 dan negatif 3 ketika Y-nya sama dengan 0. Kalau digambarkan 3,0 dengan negatif 3.
negatif 3,0, 3,0, 0,3 dengan 0, negatif 0,3 dengan 0, negatif. Nah, ini source lingkaran ya. Source dia cantik ya. Maklum gambar caci selalu susah jelek. Oke. Nah, sekarang tuh menentukan daerah DHP-nya. Mau titik, kita pertama uji 0,0 dulu deh. Masukkan 0 tambah 0 kecil dari 9, 0 kecil dari 9. Apakah betul 0 lebih kecil daripada 9? Ya, benar. Berarti dia di daerah DHP-nya itu yang 0,0 ini daerah DHP. Oke, yang bukan itu yang di luar. Dalam kata lain, CC selalu arsir yang bukan. Nah, sekarang kalau coba kita uji koefisien Y-nya. Y-nya di sini adalah positif dan tanda pertidaksamaannya itu adalah yang kecil atau negatif. Positif kali negatif, negatif. Artinya di bawah. Itu artinya dia yang di dalam ya. Nah, sekarang kalau umpamanya dia kayak begini, CC. Oke, nah sekarang kalau tarikan ditambah ini, sekarang dia dikurang. Nah, kalau dikurang ini berarti dia di implicit itu apa artinya? Dia tarikan lingkarannya cantik. Berarti kalau dia itu dia pisahnya seperti ini, membelok. Oke. Berarti tadi kalau umpamanya kita dapat tadi ya, ini sama saja soalnya ya, cuma tadi Cici tambah, Cici ganti jadi kurang. X-nya tadi itu ketika X 0 maka Y-nya tadi 3. Berarti 0,3 atau 0, negatif 3. Yang tadi ketika Y-nya 0 maka X-nya tadi 3 atau negatif atau 3,0 atau negatif 3,0. Nah, cara gambarnya itu sama saja. Oke, cuma beda sedikit. Kalau dia kurang seperti ini, itu dia pisah. Oke, 3,0 negatif 3,0, 0,3 dan negatif 3. Oke. Nah, sekarang dia berarti ini. Saya tarik garis begini ya. Oke, supaya menentukan cantiknya aja. Oke. Tarik garis. Oh my god, jeleknya. Lagi. Oh. Tadang. Dia seperti ini. Ini. Dia begini ya. Mau elips juga sama. Kalau dia kurang, nanti dia terpisah seperti ini. Oke, nah sekarang untuk menentukan DHP-nya kita bisa coba titik 0,0 atau koefisien. Kalau 0,0 pertama ya, itu berarti 0 kurang 0 besar dari 9. 0 besar dari 9. Apakah betul 0 besar dari 9? Tidak, berarti dia yang bukan daerah 0,0. Berarti dia itu yang ini dengan yang ini ya. Oke. Ingat, CC selalu arsir yang bukan, berarti ini bukan. Oke, nah sekarang untuk yang coba koefisiennya. Koefisiennya itu adalah negatif dan tanda pertemuan itu besar dari itu yang positif. Kalau dikalikan itu hasilnya negatif. Atau dalam kata lain dia yang di bawah. Bawah itu artinya yang di dalam ini dengan ini. Ingat, CC selalu arsir yang bukan, berarti ini bukan. Oke, begitu saja. Nah, mau ya dia implisit atau yang elips dan lingkaran. Oke? Supaya kita bisa terus belajar bersama, dukung aku ya dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Kalau ada pertanyaan atau request materi, silakan tulis di kolom komentar atau DM ke Instagram Cece. Bye-bye.